Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan cerita lagi tentang itu cerita tentang yang kemarin, melanjutkan part-part yang kemarinnya. Kita ingin melanjutkan yaitu misteri rumah kosong. Oke, yang part yang keduanya. Oke, perjalanan menuju kampungnya kembali ke raih tangan kecil yaitu Zidan. Kemudian membimbingnya duduk di sebuah bangku panjang yang banyak terdapat di sekitar rest area. Kubuka tas bekalan makanan serta mengeluarkan isinya berupa nasi, sayur bayam serta ayam goreng kesukaan Zidan. Kemudian kusuapi Zidan pelan-pelan, tetapi Zidan sangat lahap. Aku tersenyum melihat anakku makan dengan semangat. Zidan, kenyang. Zidan kenyang mah, mau minum, kata Zidan. Tanpa bicara, aku raih botol minuman bergambar animasi robot berwarna biru yang ada di dalam tas berpegalan. Perpegalan apa? Kemudian ku berikan kepada Zidan. Zidan mengesap minumannya. Ya, melalui pipet sebentar dan mengembalikan botol itu lagi kepadaku yang langsung kusimpan kembali ke dalam tas. Kubereskan kembali sisa bekal makanan ke dalam tas karena aku tidak merasa lapar. Aku hanya minum beberapa teguk saja karena hatiku saat ini merasanya bercampur aduk antara sedih dan juga bingung. Sedih karena ditinggal oleh orang-orang tercintaku, dan bingung apa yang harus aku lakukan untuk menyambung hidup dan demi masa depan Zidan kecilku. Tadinya aku putuskan untuk pulang kampung saja untuk menempati rumah peninggalan kakek nenek yang dulu juga ku tempati bersama ayah dan ibu hingga aku dewasa. Karena aku dinas ayah yang di Pontianak akan ditempati oleh karyawan baru, jadi aku harus keluar dari sana meskipun aku sempat bertahan selama 3 bulan di sana. Setelah bepergian ayah dan suamiku, selama 2 bulan terakhir ini aku berusaha untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sekaligus bisa membawa anak di tempat kerja. Ayo, ayo ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik, silakan kembali masuk ke dalam bus karena kita akan melanjutkan perjalanan, kata supir bus ataupun kenek bus. Tiba-tiba terdengar suara kenek bus, ya, kenek bus ternyata memanggil para penumpang untuk kembali masuk ke dalam bus. Para penumpang, termasuk aku dan Zidan, segera bergerak satu persatu untuk masuk ke dalam bus. Ketika setelah semua penumpang duduk kembali di tempat masing-masing, bus mulai merangkak maju meneruskan kembali perjalanan menuju ke tempat tujuan, yaitu kota Singkawang tercinta. Aku dan Zidan duduk sambil menikmati perjalanan yang hanya akan ditempuh kurang lebih 1 jam lagi. Tak berapa lama, kulihat Zidan terangguk-angguk mengantuk. Ku ambil dengan lembut kepalanya untuk aku sandarkan ke dada. Tak lama terdengar dengkuran halus malaikat kecilku yang terlelap ke alam mimpi. 1 jam perjalanan berlalu hingga bus yang kami tumpaki, ya, mulai memasuki kota Singkarawang yang menuju ke arah terminal besar. Zidan, sayang bangun nak, kita sudah sampai. Dengan lembut ku coba membangunkan Zidan. Perlahan Zidan membuka mata kemudian mengucek-ngucek matanya. Ayo sayang, sebentar lagi kita harus turun dari bus, lanjutku sambil mengusap lembut rambut tebal anakku. Bus berhenti, kemudian pintu bus terbuka lebar, tanda penumpang sudah diperbolehkan keluar dari bus.
Satu demi satu penumpang keluar. Begitu juga aku yang langsung memegang tangan Zidane untuk membimbingnya keluar dari bus. Setelah berada di luar bus, aku segera mengambil barang-barang yang barang-barang yang diturunkan oleh kenek dan supir dari atas atap bus. Meski sebelum ku bawa dulu Zidane menepi karena tidak mungkin mengambil barang dengan menggandengnya. Zidane, tunggu sebentar di sini ya sayang, ucap. Zidane mengangguk. Iya. Kemudian aku tinggalkan Zidane berdiri tak jauh dari tempatku mengambil barang. Barang bawaanku itu ada 3 kotak kardus yang memang ku bawa dari Pontianak. Masing-masing kotak berisi alat dapur, pakaian, dan bahan makanan. Setelah menumpuk barang bawaan di dekat Zidane berdiri, kemudian aku mencari supir oplet yang banyak berseliweran mencari penumpang. Kampung Lingga bu, tawar salah satu kanet oplet kepadaku. Sayangnya saya mau ke kampung Pala pak. Oh ya, bisa bu, tapi tambah. Salah. Bisa bu. Oh ya bisa bu, tapi nambah ongkos 3.000. Saya tambah 5.000, tapi saya minta diantar sampai ke depan rumah, bisa pak? Tanyaku. Oplet beroperasi hanya melewati depan perkampungan saja. Mereka tidak masuk ke dalam kampung dikarenakan jalan di dalam kampung masih banyak yang belum beraspal tapi kecil hanya cukup untuk melewati motor saja. Gimana ya bu? Kami ini yang menurutnya memang tidak pernah masuk ke area perkampungan, jawab kenet tersebut. Rumah saya letak paling depan kok pak, cuma masuk dikit aja dari jalan besar. Tugasku berharap kenet tersebut mau menerima tawaranku. Saya juga bawa anak kecil dan 3 kotak barang pak, jadi kalau diturunkan di depan perkampungan repot, nggak bisa bawa barangnya, sambungku lagi. Baiklah bu, kalau begitu ibu naik saja biar barang-barangnya saya yang angkut. Kenet tersebut kemudian menunjukkan oplet. Kenek tersebut kemudian menunjukkan oplet berwarna hijau lumut yang berpikir tidak jauh dari tempat kami berdiri. Ayo sayang, kita naik mobil itu ya, ajakku lembut pada Zidane. Zidane hanya mengangguk kemudian mengikuti langkahku sambil menggandeng tanganku dengan erat. Dalam waktu beberapa menit saja, oplet hijau lumut ini sudah penuh. Dengan sedikit terbatuk-batuk, akhirnya oplet ini melaju kencang membelah jalan raya. 10 menit berjalan, oplet hijau lumut itu mulai memasuki area sepi di mana hanya ada beberapa perkampungan di sana. Salah satunya adalah Kampung Pala, yaitu kampung tempat tinggalku dulu. Kampung Pala letaknya paling ujung dan jarang sekali angkutan umum masuk sampai ke sana. Mungkin karena penduduk di kampung tersebut jumlahnya sedikit dan hanya ada 7 atau 8 kakak saja. Saat terakhir aku tinggalkan itu pun jarak satu rumah ke rumah yang lainnya letaknya agak berjauhan. Satu demi satu penumpang turun dari oplet karena mereka sudah sampai tujuan. Akhirnya hanya tersisa aku dan Zidane, kenet dan supir. Suasana di dalam oplet terasa semakin sepi karena tidak ada satupun
dari kami yang membuka suara. 5 menit kemudian Oplet memasuki perkampungan Pala. Maaf bu, rumahnya yang mana? Suara supir memecah kesunyian. Aku langsung menunjukkan rumah 2 lantai di sebelah kanan jalan. Rumah 2 tingkat itu bu, tanya Pak supir agak sedikit gugup. Iya pak, jawabku tegas. Tanpa bicara lagi, Pak supir langsung membelokkan Oplet hijau lumutnya ke halaman rumah yang aku tunjuk. Oplet berhenti tepat di depan rumah teras. Rumah. Kenet Oplet hijau lumut langsung membantuku membuka pintu dan menggendong Zidan turun dari Oplet. Sedangkan Pak supir membantu menurunkan barang-barang dan meletakkannya di depan teras. Setelah turun dari Oplet, aku langsung membuka dompet dan memberikan uang bayaran sesuai dengan apa yang dia dijanjikan. Terima kasih bu, ucap Kenet Oplet. Kemudian mereka gegas pergi dari tempat itu dengan agak sedikit tergesa-gesa. Aku agak sedikit heran melihat tingkah keduanya. Tapi segera aku tepiskan sepikiran itu. Kembali ku arahkan pandangan ke pintu dan dinding rumah yang selama ini sudah lama ditinggalkan. Semua cat sudah dikelihatan usam, bahkan banyak jamur di sana di sini. Bahkan terasa aura kelam, mungkin karena sudah lama tidak diberpenghuni. Mama, panggil Zidan pelan. Ya sayang, jawabku sambil merogoh satu tas mencari kunci rumah. Dengan cepat tanganku mendapatkannya. Ku toleh Zidan yang berdiri menatapku sambil memegang erat ujung bajuku. Aku tersenyum kemudian mengajaknya menuju ke arah pintu. Kemudian aku memasuki kunci ke lubangnya. Ini adalah part yang kedua. Nanti akan diselanjutkan yaitu part yang ketiganya. Oke. Jadi sebelumnya untuk kalian yang belum untuk subscribe channel saya subscribe dulu. Saya mengakhiri video kali ini. Dadah. Goodbye.